Elin tim Samuel, belum ada uang. Ibu Neneng tim Samuel, duitnya belum ada. Bu Putih nggak ada duitnya, belum ada. Banyak banget nih ya, berarti belum ada duit. Ini jangan-jangan kita salah market nih, jangan-jangan nih ya kan. Nawarin BMW tapi ke mana pedesaan gitu, nggak ada yang punya uang ya. Jadi teman-teman juga harus paham nih sekarang target market kita siapa. Walaupun semua orang berpotensi ya kan, tapi yang lebih gampang untuk teman-teman closing tentu orang-orang yang kelihatannya punya uang ya. Tapi mahal dan murah itu kan relatif sebenarnya. Ada orang yang memang uangnya sedikit, tapi dia bisa beli loh produk-produk Vohoe. Tapi ada orang yang uangnya banyak, tapi dia nggak beli karena dia merasa mahal, ya kan? Nah, bedanya di mana mahal dan murahnya? Nah, ini masalah semuanya adalah sudut pandang, teman-teman. Sudut pandang, betul. Ini bisa mahal, ini bisa murah. Bagi orang ini mahal. Tergantung apa value yang kita dapat dari barang tersebut. Kalau misalnya PMD, betul misalnya ya, harga segitu, tapi bisa membuat orang 10 tahun lebih muda. Bisa membuat orang yang saraf kejepit nggak bisa jalan, kemudian bisa beraktivitas. Orang yang nggak bisa ibadah, bertahun-tahun nggak bisa ruku, nggak bisa sujud, ya, sholat dan lain-lain, ternyata bisa melakukan ibadah, itu kan nilainya jauh lebih besar daripada itu, betul nggak Bapak Ibu? Kemudian belum itu value-value membantu orang lainnya. Kita udah sehat nih dengan alat POW, tapi kita juga bisa bantu orang lain kan, yang punya penyakit, yang lagi sakit, itu kan nilainya luar biasa. Belum bisa cari duit juga dengan PMD, terapi orang. Kita nggak ngehargain sih, tiba-tiba dikasih uang 200.000, 300.000 ya, alhamdulillah, betul nggak? Tapi kita bukan terapis kan, dia cuma menghargai jasa kita, misalnya seperti itu. Atau kita juga pas nolong orang pas lagi emergensi, atau pas lagi orang keadaan darurat, kita bisa tolong, itu luar biasa banget. Itu kalau dipakai 10 tahun, harga 9,6 juta itu jadi kecil banget sebenarnya. Kalau dipakai satu kali memang mahal, 9,6 juta. Pakainya sekali terus dibuang, mahal dong. Tapi kalau dipakai 2 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, jadi itu jadi sangat-sangat murah, teman-teman. Makanya barang yang kita beli ini adalah barang sebenarnya bukan barang konsumtif, tapi inilah aset produktif yang kita beli. Sebenarnya teman-teman cuma mengalihkan itu aja. Jadi produk yang kita beli seperti PMD, PDP, WDP, itu bukan produk konsumtif yang habis pakai, kemudian dia udah nggak berguna. Tapi itu adalah produk, namanya produk produktif. Produk yang bisa menciptakan sesuatu, aset lah kurang lebih teman-teman semua. Pertama kita bisa dapat aset kesehatan kita, kemudian kita bisa dapat memulai satu bisnis, bisa membantu orang lain, kemudian juga bisa mendapat apa, cuan harian ya, uang harian dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bandingkan misalnya mahal dan murah ya, kalau orang misalnya nggak ngerti cuman lihat barangnya kok kecil gini mahal banget sih, gitu kan? Kok kecil-kecil gini harganya mahal sekali. Nah, kalau misalnya spidol, kan kecil tuh, harganya 2 juta. Mahal apa murah? Kalau saya bilang, spidol ini Bapak Ibu bisa menulis dimanapun di kertas kosong dan langsung dia bisa berubah menjadi duit. Kira-kira spidol ini murah apa mahal? Ada yang mau beli nggak spidol 2 juta? Ambil spidol, tulis di kertas, duit 100.000. Wih, langsung berubah jadi duit dia 100.000. Berubah lagi jadi duit. Wih, berubah lagi. Ibu mau nggak beli spidol ini 200.000? Luar biasa. Padahal mahal ya tadinya ya. Padahal mahal 2 juta. Spidol apaan sih? Karena kita nggak ngerti apa gunanya. Spidol kan cuma buat nulis, Pak. Atau spidol ini misalnya, ketika kita coret di dahi kita, seret, di sini kan alis kita langsung tumbuh lagi. Kalau kita terus set, kita bibir kita langsung kinclong lagi. Hah? Iya kan? Spidol ajaib kan jadinya kan? Nah, kalau kita tempel di jidat orang, orangnya jadi kaku. Kita totok gitu, nggak bergerak. Ah, Bapak mau nggak beli gitu buat menghina? Mau ya, langsung ya, tet gitu. Karena kita nggak tahu manfaat spidol itu apa. 2 juta mahal banget cuman buat nulis ya. Tapi kalau spidol itu punya value, spidol itu bisa membuat sesuatu yang lebih, spidol itu membuat sesuatu yang unik dan lain-lain, itu jadi murah, teman-teman. Betul ya? Ini spidol nih, spidol doang tuh kayak gitu. Bisa tanda tangan gitu ya, wush, langsung berubah jadi duit gitu. Ya, itu pasti akan jadi direbut orang nih 2 juta. Nah, sama juga dengan mobil, ya kan? Kalau mobil ini, ya kalau kita misalnya mobil apa sih ini? Innova tahun 2024, pasarannya sekitar 500-600 juta. Betul nggak? Sekarang kita jual harga berapa nih? 2 juta. Murah apa mahal? Murah apa mahal? Tapi ternyata bekas banjir,
bekas banjir semuanya udah rongsok di dalamnya, udah banyak debu, jadi mahal apa murah? Jadi kemahalan, udah bekas banjir lu tinggal rongsok, udah mogok-mogok, bener nggak? Jadi semuanya itu adalah value apa. Kalau misalnya dia masih bagus 100 juta murah dong, bener nggak? Tapi ini bekas banjir nih tabrakan kayaknya, ya kan semuanya udah apa namanya, udah bekas, kerendam air Pak, mesinnya udah semuanya udah bisa jalan Pak, jalan 100 udah mogok Pak, mau beli 200 juta? Saya nggak mau, mahal saya, ya kan, bener nggak? Mendingan beli mobil yang masih sehat. Jadi semuanya adalah tergantung mindset dan value apa yang didapat dari barang tersebut. Satu barang mahal bisa jadi murah, satu barang murah bisa jadi mahal kalau value-nya kita nggak dapat, betul ya? Mobil ini kan bisa buat jalan-jalan dan lain-lain. Jadi price sama value itu akan satu apa namanya searah ya. Semakin tinggi value-nya, teman-teman, price-nya juga akan semakin price-nya akan semakin besar ya. Jadi itu gimana teman-teman menunjukkan value value dari barang kita. Ya, jadi banyak-banyak ngomong kalau sama prospek itu, jangan cuman diem aja. "Sini Bu, tangannya saya terapi 10 menit." Dia terapi, kita diem aja, nggak ngomong-ngomong. "Enak Bu, enak Bu, enak." Udah, harganya 9,6 juta. Mau nggak kira-kira dia beli? Orang kagak ngerti ini apa sih barang ini, ya enak sih, cuman kok 9,6 juta. Nah, saya ngomong pada saat kita prospek, "Bu, tahu nggak alat ini bisa bikin Ibu jadi miliarder loh." "Hah, masa sih? Caranya gimana?" "Nih, ntar saya ajarin, Ibu terapi dulu ya, caranya gampang. Nambah tuh value-nya jadi miliarder." "Bu, tahu nggak kalau beli PMD Ibu bisa masuk surga loh." "Hah? Masa sih bisa masuk surga?" "Iya bisa. Ibu kan bantu orang tuh di jalan, orang orang rumah sakit-sakit, dia kan dapat pahala kitanya, betul nggak? Beli satu PMD Ibu bantuin aja orang setiap hari dapat pahala gitu, Ibu didoain sama orang. 'Ya Allah, semoga Ibu sehat ya Bu, saya udah sembuh sekarang ya,' didoain orang terus. Tuh kan dapat pahala Bu." "Iya ya," katanya ya. Terus, "Bu, Ibu tahu nggak PMD ini bisa suami Ibu yang kabur bisa balik lagi loh." "Hah? Masa sih?" Ibunya kebetulan suaminya kabur tuh misalnya kan. Kan value namanya. Namanya kan value, menambahkan value pada alat ini gitu, bener nggak? "Bu, tahu nggak itu anak Ibu kan suka main HP tuh. Gimana di sekolah?" "Iya, dia blow on banget di sekolah." "Nah, ini saya terapi pakai alat ini, bocah Ibu jadi juara satu, mau nggak?" Mau dong dia. Value lagi nambah kan. Misalnya kasarnya kayak gitu, misalnya, "Saya lihat Ibu sholatnya sekarang udah mulai pincang-pincang. Iya, Ibu mau nggak sholatnya bener-bener tumanina?" "Mau mau mau." Value lagi buat dia, gitu. "Ibu mau nggak masuk surga?" "Mau." "Orang tua Ibu masih ada nggak?" "Ada." "Sakit-sakitan nggak sekarang?" "Sakit." "Beliin Bu PMD sana." Gitu kan, biar diterapi sendiri, gitu teman-teman. Jadi banyak value yang bisa kita ciptakan dari alat ini. Jadi teman-teman ngoceh aja ngomong. Kalau misalnya pas waktu prospek itu jangan diem-diem aja, jangan fokus, "Oh ini tens Bu, tit. Ini cuma 3 pencet ya Bu, 1 tit 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 30." Jadi fokus fitur aja itu kan. "Oh ini sarung tangan Bu, namanya sarung tangan luar." Set set gitu doang. Tapi value-nya nggak ada teman-teman. Cuman ngasih tahu dia fitur A, B, C, D, ngisi fitur dia ini, "Oh ini kabel lasernya, masukin di hidung, gunanya untuk melancarkan aliran darah." Oke. Terus apa? Udah gitu doang, ya kan nggak ada menariknya alat ini teman-teman gitu. Paham maksud saya? Jadi ketika kita presentasi, ciptakan value-value yang sesuai dengan dia loh ya. Kalau suaminya nggak kabur, jangan dibilang suaminya kabur ya. Suami ibu, "Ada tuh suami saya katanya di belakang lagi tidur." Tuh kan salah lagi kita kan. Jadi lihat-lihat dulu nih, disesuaikan dengan kebutuhan dia gitu. Apa nih ya yang kira-kira jadi value bagi dia gitu kan. Orang beli alat itu kan ada why-nya. Kenapa sih saya harus beli alat ini, bener nggak? Kalau cuma buat kebas-kebas mah minum aja itu, tempelin koyo ABC selesai bagi dia, bener nggak? Kalau cuman ngapain beli alat 9,6 juta, mendingan beli koyo apa tuh, koyo apa sih namanya, koyo cabe aja nih udah enak tuh, minum Neoremasil udah enak Pak saya nggak perlu, gitu kan. Kalau value-nya cuman dangkal gitu. Lihat muka bapaknya, "Kok Bapak kayak stres Pak?" "Iya nih, utang saya banyak banget." "Nah, Bapak tahu nggak PMD bisa ngelunasin utang Bapak?" Serius? Caranya gimana?" Ah, bener nggak? Value buat dia. "Wah, beli PMD bisa ngelunasin utang saya nih. Caranya gimana?" "Nih Pak, bulet-bulet nih Bapak. Set, Bapak misalnya cerita ke orang, orang beli dapat Pak 1.200.000." Gitu teman-teman. Ciptakan value dari bisnis ini. Kalau enggak, "Oh, nih Pak pencet Pak, tit 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 tit." Udah. "Gimana Pak, enak rasanya?" "Enak." "Terus nah mau beli nggak sekarang?" Kagak bakal beli, teman-teman. Paham ya? Karena yang dia nilai cuman, "Alah, buat cuman pegel-pegel doang ini mah, sarap kejepit doang lah, pakai koyo aja udah," gitu, nggak perlu kayak gitu. Bener nggak kira-kira Bapak Ibu? Ngapain pakai PMD mahal-mahal? Karena teman-teman
gagal menunjukkan value dari alat kecil ini untuk apa gitu loh. Ya, itu loh tekniknya supaya orang melihat bahwa ini bukan hanya sekedar apa? Bukan hanya sekedar alat. Tuh iPhone, mahal kan? Kenapa orang beli? Padahal gunanya sama aja. Value-nya, wow kamu kalau pakai iPhone, cowok-cowok pada ngeliatin kamu semua, karena kamu gaul banget, gitu kan? Kalau foto di kaca pakai iPhone, kamu tuh trending banget loh di jadi iPhone tuh nggak jual barangnya, tapi feel yang orang dapatkan ketika punya iPhone, jual feel-nya gitu teman-teman. Paham ya? Paham aja ngetik handphone sama aja, foto ini sama aja semua, tapi kenapa dia mahal? Prestisnya, orang dapat feel-nya. Kalau pakai iPhone tuh kayaknya gimana gitu, kayak orang yang, ditaruh sini-sini semua ya kan. Kadang taruh sini apa anak-anak ABG lah yang masih itu kan. Gitu teman-teman. Apa value-nya itu yang kita tonjolin Bapak Ibu. Sama alat ini juga. Jadi kalau punya itu kayak prestis banget tuh. Wih, punya PMD dong sekarang bangga banget. Ini bisa menyelesaikan semua masalah hidup saya. Hutang saya lunas, istri saya yang kabur balik lagi, kaki saya bisa ini lagi, ibu saya jadi sehat. Banyak value yang bisa dia dapatkan dari satu PMD hanya sebesar 9,6 juta, teman-teman. Bisa jadi Phoenix Ambassador, bisa keliling dunia. Apalagi yang ibu-ibu. Ibu suka jalan-jalan nggak? Ibu tahu nggak alat sekecil ini bisa membuat ibu keliling dunia loh, Bu? Ah, masa sih? Ibu mau ke mana tuh? Kita sekarang lagi ke Thailand. Nanti cek lagi ke Eropa. Mau nggak, Bu? Mau. Nah, nih Bu alatnya 9,6. Gitu, teman-teman. Ya, jadi disesuaikan dengan minat orang tersebut. Ya, next Pak Deden. Paham ya, teman-teman ya? Nah, kalau udah paham, itu teknis. Nanti besok latihan. Kalau lagi prospek, langsung praktekkan, menunjukkan value-value itu, teman-teman. Oke, ini adalah yang paling penting dari semuanya. 95%, saya ulangi, 95% kesuksesan Bapak Ibu di Vohoe ini akan menentukan apakah Bapak Ibu bisa menjadi Phoenix Ambassador atau tidak. 95% ditentukan oleh ini. Dan ini itu adalah niat awal. Apa namanya? Niat awal. Niat awal itu apa sih? Niat awal itu sesuatu yang betul-betul membuat Bapak Ibu ada di sini. Bukan hanya dipaksa temen Pak, niat awal saya sih niatnya cuma buat makan-makan doang sih Pak, niat awal saya. Terus ke Vohoe tiba-tiba saya join, nggak gitu ya. Bapak Ibu hadir ke sini dari rumah loh, jalan ke sini perlu effort, perlu ongkos, perlu waktu, dan Bapak Ibu hadir di sini pasti ingin mendapatkan sesuatu yang Bapak Ibu cita-citakan di awal, betul ya? Makanya niat awal ini sangat penting, teman-teman. Sama juga dengan sekarang kalau saya lihat di KUA pernikahan ya, kan banyak banget orang berpisah ya. Akhirnya kita disuruh kembali ke niat awal kan. Suruh apa tuh? Tepuk apa tuh sekarang? Tepuk gini ya. Niat dulu yang awal kan dulu berpasangan kan, berdampingan kan gitu disuruh tepuk kayak gitu. Suruh ingat niat awal sebenarnya dulu itu teman-teman sebenarnya. Ya kan? Bapak Ibu juga ketika udah mencapai Safir, Diamond, 1 star, 3 star, pasti udah mulai lupa sama niat awal ini teman-teman, pasti udah mulai lupa. Jadi makanya ini semua kesuksesan kita tergantung niat awal. Teman-teman, semua bawa buku sukses ya. Teman-teman yang di online Zoom juga punya buku sukses, boleh dibuka buku suksesnya ya. Oke, di halaman pertama itu Bapak Ibu setelah daftar nama, setelah ini Bapak Ibu, di situ ada kolom ya. Untuk menuliskan niat awal Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada, boleh ditulis di halaman berapa Bu? Yes, halaman 11 ya. Buka buku halaman 11 teman-teman. Di situ ada niat awal, impian saya yang ingin saya wujudkan bersama Vohoe. Jadi sebenarnya di dunia ini banyak masalah nggak sih Bapak Ibu? Ada nggak orang yang hidupnya nggak ada masalah? Semua orang ada masalah, betul ya? Bu Putih ada masalah nggak hidupnya Bu? Ada ya, banyak ya. Bu Enda punya masalah nggak hidupnya? Bro Nus ada punya masalah? Nggak ada masalah hidupnya. Bu Nus nggak ada masalah hidupnya dia. Enjoy, dia happy. Kalau Bro Nus beda, dia nggak ada masalah. Dia yang menciptakan masalah soalnya buat orang-orang gitu ya.
Menciptakan masalah. Gua nggak ada masalah sih, cuman gua menciptakan masalah gitu aja ya. Oke, teman-teman, balik ya. Jadi niat awal ini adalah kuncinya. Saya nggak bilang semua ya, saya nggak bilang semua, tapi hampir semua masalah di dunia ini disebabkan karena karena kita nggak punya uang. Hampir semua loh ya, saya nggak bilang semua, hampir semua. Enggak pak, saya enggak ya, hampir semua. Contoh, saya masih ngontrak pak, masalah kan buat kita kan, karena nggak punya duit. Saya masih naik motor pak, kehujanan, masalah nggak buat kita itu? Masalah, kenapa? Karena belum punya uang buat beli mobil. Saya ini pak, suami saya kabur. Kenapa? Istri saya kabur. Kenapa? Gak punya uang pak. Ya kan sama juga, gak punya duit gitu kan. Atau anak saya gak bisa sekolah pak. Itunya sama, kurang lebih sama, hampir semua ya. Hampir semua masalah di dunia ini gara-gara kita ada hubungannya dengan ya, karena kita gak punya uang, teman-teman semua. Hampir semua loh saya bilang. Saya mau menghajikan orang tua saya sih pak, cuman ya itu dia tuh, dananya belum cukup, uang lagi, bener nggak? Saya mau sih nyekolahin anak saya ke sekolah yang mahal gitu, yang swasta gitu ya. Tapi ya itu dia pak, dananya nggak cukup, uang lagi. Nah, teman-teman sekarang coba tuliskan permasalahan apa di hidup Bapak Ibu semua yang mau diselesaikan dengan Vohwe. Ya, tulis semuanya di situ. Ingat ya, semua permasalahan itu akan selesai semuanya kalau Bapak Ibu betul-betul sukses di Vohwe. Entah kesehatannya, entah kesuksesannya, entah uangnya, entah apapun, tulis saja. Tapi yang jelas ya tulisnya ya. Permasalahan apa ya? Anak saya pak, kayaknya dia mau kuliah ya, tapi masih bingung nih ininya. Itu mau diselesaikan nggak permasalahannya? Mau dikirim ke luar negeri nggak dia? Ya, atau itu pak, adik-adik saya kan masih banyak tuh, tanggungan saya banyak gitu ya. Nah, saya harus menyekolahkan dia dan lain-lain. Itu juga masalah buat kita kan? Tulis tuh niat awal kita masuk Vohwe, kita mau menyelesaikan semua permasalahan yang ada di situ. Teman-teman, permasalahan itu nggak usah yang besar-besar sih. Ada loh orang masuk dunia bisnis. Saya pikir permasalahan dia besar teman-teman pada saat itu. Sama kayak gini pada saat sesi seperti ini, teman-teman. Saya pikir saya pengen mobil pak, saya pengen rumah pak, saya pengen jalan-jalan pak. Ada satu peserta yang permasalahannya sepele teman-teman. Tahu nggak dia masuk bisnis ini, masuk bisnis seperti ini, permasalahannya tahu nggak apa Bapak Ibu? Bukan mau mobil, bukan mau rumah, tahu nggak apa? Saya pengen punya toilet pak. Permasalahannya dia cuma mau punya toilet aja, punya WC di rumahnya. Karena biasanya dia mandinya di sungai, nyucinya di sungai, nggak punya WC, buang air kecil, air besar numpang di mana-mana. Jadi dia itu pingin masuk MLM tuh bisa seperti ini, bukan di Vohwe ya. Cuman mau bikin WC di rumahnya, itu cita-cita dia. Tapi itu masalah buat dia, masalah besar teman-teman semua. Ya sudah, dia bisa closing, dia bisa kembangkan jaringannya, dia punya uang 2-3 juta, bisa bikin WC. Kadang-kadang kita terlalu tinggi sehingga niat awal ini diawang-awang. Gak bisa menggerakkan kita, gak bisa membuat kita gak bisa tidur. Padahal sebenarnya sepele-sepele aja. Besok misalnya tunggakan habis, tagihan kartu kredit macet, besok dikejar debt collector, ini itu kan masalah real yang kita hadapi setiap hari teman-teman. Bukan, aduh pak saya pengen keliling dunia, terlalu inilah ya. Itu mah nggak keliling dunia juga nggak masalah buat kita ya kan. Keliling Jakarta juga udah seneng gitu ya. Jadi nggak bisa menimbulkan suatu urgency kita untuk bisa sukses di Vohwe teman-teman semua. Ya tuliskan aja permasalahannya. Silakan teman-teman yang di Zoom juga boleh tulis tuh permasalahan hidup apa yang mau diselesaikan bersama Vohwe. Yang ada sekarang, bukan permasalahan yang nggak ada. Permasalahan yang ada sekarang, Pak nanti kalau bumi kiamat gimana Pak? Itu nggak ada permasalahannya ini jadi beberapa permasalahannya ya. Misalnya hari ini apa permasalahannya? Saya belum ada mobil buat ke Camp Tower Pak. Saya tuh pengen sebenarnya ngajak tim-tim saya naik mobil semuanya. Udah itu permasalahan buat kita. Tulis, saya mau punya minimal mobil untuk ngajak tim saya Pak semua ke Camp Tower tiap hari saya jemputin satu-satu gitu. Ya boleh ya kan? Apalagi nih teman-teman, wah banyak banget nih chat ya. Niat awal ingin sehat, ingin punya rumah. Nah kalau misalnya ingin sehat yang kayak apa sih? Saya pengen sembuh dari sakit jantung. Nah ini saya luruskan ya. Contoh nih Ibu Dwi, saya ingin sehat. Ingin sehat yang kayak apa? Saya ingin sembuh dari darah tinggi saya Pak, jelas. Karena saya punya darah tinggi.
Betul nggak? Saya pengen bisa tidur malam enak Pak, karena saya punya insomnia. Ya, jadi yang betul-betul permasalahan yang kita hadapi sekarang teman-teman. Basecamp Padang Pajang bisa melunasi hutang segera. Berapa utangnya? Tulis di situ. Saya pengen melunasi utang saya 200 juta Pak, harus selesai dalam 3 bulan. Jadi benar-benar spesifik yang teman-teman tulis itu. Supaya didengar sama alam, kemudian bisa dicarikan frekuensi yang serupa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ingin naik haji Pak Dokter, Anissa Well. Boleh naik haji. Tahun berapa mau naik hajinya? Haji apa? Haji reguler, haji khusus, haji plus plus, haji apa terserah. Tulis tahun berapa mau berangkatnya. Tulis di situ teman-teman. Kalau nggak gitu, itu nggak akan bikin teman-teman semangat. Naik haji ya udahlah, haji kapan-kapan lah. Kalau udah nyampe aja duitnya, nggak ada limitnya waktunya gitu ya. Oke, Pak Redo ingin punya rumah impian. Seharga berapa rumah impian Bapak? Rumah impian orang masing-masing beda-beda ya. Saya pengen punya rumah impian 10 miliar Pak, dengan luas tanah 1 hektar. Ada di kota Cirebon misalnya, atau di mana gitu kan, dengan hadap ke laut, dan di depannya ada pohon-pohon. Itu cita-cita. Itu benar. Tapi kalau cuma punya rumah impian yang seperti apa? Ya, teman-teman tulis di situ lebih spesifik dan kapan mau didapatkannya, seperti itu ya. Haji Plus 2026, amin ya. Bu Anissa ingin punya rumah dan mobil ya. Setin Clara, mobilnya apa? Saya mau punya mobil, nggak usah lah BMW seperti Pak Samuel seri 5, yang kecil-kecil dulu, Innova misalnya boleh, Avanza, Xenia, tahun berapa, mobilnya harga berapa, warna apa, tulis. Saya pengen punya Avanza tahun 2024 aja deh Pak, harganya saya lihat pasaran cuma 90 juta, dan saya maunya itu terjadi akhir tahun ini ya Pak, sebelum lebaran, soalnya saya mau mudik. Tuh bener, cita-citanya kayak gitu, spesifik teman-teman ya. Ibu Yuliana, halo, hutang 100 juta lunas di akhir 2020. Amin Bu Yuliana. Itu niat awal masuk Fowe, mau lunasin utang 100 juta di akhir tahun 2025. Masih ada waktu 3 bulan. Artinya tiap bulan Ibu harus punya 30 juta. 30 juta caranya gimana? Berapa orang yang harus Ibu sponsor? Berapa kali Ibu harus prospek? Berapa apa WDP, apa PDP yang harus Ibu sponsori? Itu semuanya penting Ibu gali lagi ya. Ibu Dwi Star ingin sembuh dari autoimun, bagus, amin, supaya lebih banyak nabung biar anak sampai perguruan tinggi, good ya. Perguruan tingginya apa, ditulis semuanya, harus lengkap teman-teman, detail semua yang kita inginkan itu ya. Karena kalau enggak nanti alam bingung nih, kasih mobil apa ya mau dikasih ya, bingung ya, mobil kecil, mobil besar gitu ya. Nah, jadi kita harus jelas ya. Sudah semuanya ditulis 3 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah 10, nggak usah apa. Yang paling penting yang 3 permasalahan yang ingin teman-teman selesaikan segera ya di hidup ini. Ada yang ingin cari jodoh Pak, nggak apa-apa. Ingin dapat jodoh di Fohoway paling lambat tahun 2006 Pak, saya harus merit Pak, nggak apa-apa juga teman-teman, gitu ya. Nah, pengen cari jodoh Pak, saya orangnya soalnya kalau nggak ikut perkumpulan gitu susah dapat jodoh Pak, saya masuk Fohoway aja. Ya udah. Banyak juga yang lagi jomblo kali ya. Mudah-mudahan ketemu. Tahun berapa mau nikahnya? Silakan ya. Saya nggak bisa ini. Silakan teman-teman ditulis detailnya seperti apa, teman-teman. Nah, jadi kita ingat niat awal. Pas kita udah mau capek di Fohoway, kita ingat lagi. Oh, saya punya utang 100 juta nih yang harus saya bayar nih. Harus gas lagi nih, saya nggak boleh males-males nih kayak gitu kan. Nah, teman-teman ingat lagi niat awalnya, lihat lagi di situ. Jadi ketika kita capek, karena di bisnis kita nggak punya bos teman-teman semua. Betul ya? Mr. Nicholas, manajemen bukan bos Bapak Ibu, bukan. Itu partner kerja, rekan kerja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya teman Bapak Ibu memutuskan untuk berhenti, saya nggak mau lagi Pak kerja di Fohoway, menjalankan Fohoway, ya terserah, itu bisa Bapak Ibu, kan bosnya Bapak Ibu sendiri. Betul ya? Mau bangun pagi kek, mau prospek 1 orang kek sehari, mau 2 orang, mau 10 orang sehari, ditentukan oleh siapa? Oleh Bapak Ibu sendiri. Bukan oleh kita, hanya mengarahkan aja, Mister hanya mengarahkan prospek dengan ini. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau, masa mau berantem kita, mau pukul-pukulan? Kan enggak. Bosnya Bapak Ibu sendiri, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman nggak bisa memiliki keinginan yang kuat ya untuk bisa menyelesaikan permasalahan ya. Saya nggak sebut cita-cita impian lah. Cita-cita impian mah terlalu absurd ya, terlalu luas ya. Permasalahan, problem yang Bapak Ibu selesaikan. Apa problem hidup yang akan diselesaikan di bisnis ini, teman-teman semua ya. Ingin lunas hutang, perbaiki rumah, beli mobil, amin ya. Ingin lunas hutang, bangun rumah dan umroh sekeluarga tahun 2026. Ya udah, tulis di situ. Nah, semuanya ya Bapak Ibu bisa lihat itu kembali. Oke?
Silakan, saya kasih waktu 20 detik lagi, teman-teman tulis. Udah ditulis Bu Sri? Ya, ditulis teman-teman ya, bawa buku suksesnya. Jadi ketika NDO wajib bawa buku suksesnya ya. Karena kalau cuma mendengarkan saja, nanti lupa. Tapi kalau langsung ditulis, teman-teman akan ingat teman-teman semua. Ya, niat awal, 1, 2, 3. 3 terbesar lah permasalahan hidup yang ingin teman-teman selesaikan. Yang bikin pusing setiap hari apa sih? Bu Mima, ada nggak sih yang dibikin kita pusing setiap hari? Bu Sri, ada yang bikin pusing nggak setiap hari sih? Bu Endah, pusing Bu sama suami saya. Mau saya ganti aja? Enggak, jangan. Mau saya ganti aja lah, pusing saya. Permasalahan itu pusing saya, isi suami saya itu permasalahan saya semua gitu. Enggak, jangan ya. Ini yang sifatnya harta benda, ya kehidupan apa, ya seperti itu. Oke, lanjut Pak Deden. Nah, udah selesai semua ya. Di foto. Nah, ingat tuh niat awalnya. Di foto disimpan. Takutnya buku suksesnya hilang. Di foto dulu tuh. Dibikin nanti kayak semacam frame lain-lain ya. Teman-teman bisa apa namanya tulis itu di buku yang sering-sering teman-teman lihat ya. Oke, next Pak Deden. Nah, cara mulainya gimana? Oke, sekarang udah selesai tuh. Udah tahu niat awalnya, udah tahu harus apa yang permasalahan mau diselesaikan di giveaway, udah tahu tuh. Pokoknya utang saya harus lunas ya. Utang saya harus selesai 100 juta di akhir 2025. Berarti saya mau waktu 3 bulan. Terus saya harus gimana Pak sekarang cara ngelunasinya? Katanya di giveaway bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup. Ya bisa. Caranya gimana? Nah, cara mulainya kayak gini. Pertama, teman-teman, udah join nih sekarang member baru, member lama juga sama aja ya, member lama, member baru, terutama member baru. Kalau kita udah join, kan mau perang. Kita udah punya niat nih, betul nggak? Kita mau fight untuk hidup kita. Kita mau berjuang untuk hidup kita. Kita mau melakukan apapun lah ya, untuk bisa kita menyelesaikan permasalahan hidup tadi. Tentu perlu senjata nggak kira-kira teman-teman? Orang perang ke medan perang nggak bawa pistol, nggak bawa senapan, nggak bawa bom, diem sendiri gitu. Kira-kira gimana? Mati konyol kitanya ya kan? Baru ketemu orang prospek, orangnya galak lagi. Kamu ya nawar-nawarin saya. Langsung kita kejang-kejang dimarahin orang ya kan? Karena nggak punya senjata ya kan? Bener nggak? Inilah senjata pertama yang harus teman-teman punya. Namanya adalah starter pack. Kalau perlu punya starter pack jangan hanya satu. Bu Sri punya starter pack berapa? 3, bagus. Bu Putih berapa? 2. Bu Endah? 2, bener. 2 ya. Jadi kalau teman-teman punya, Pak Gun udah punya starter pack belum? Baru 1, tambah. Kalau starter pack-nya 1, pistolnya cuma 1. Kalau punya 2, pistolnya ada 2. Kalau punya 3, pistolnya ada banyak Pak, saya bisa perang banyak nih sama orang, karena pistol saya ada banyak nih. 3 nih, ya kan? Ya minimal 3 masing-masing, kalau bisa 5. Ya buat apa? Buat kita perang di lapangan. Karena kalau kita perang prospek orang cuman foto, foto orang, Bu pegang PMD-nya. Cis Bu, tangannya pistol, truk kirim ke foto. Prospek hari ini, Ibu Ani, keluhan bla bla. Closing nggak dia? Belum tentu, baru kirim foto doang gitu mah. Menunjukkan ke grup, ini loh saya aktivitas. Habis foto, udah Bu, foto, udah kita ngopi lagi yuk. Gitu, ya kan ngobrol-ngobrol lagi jadinya kan, atau terapinya cuma 5 menit doang ambil foto gitu ya. Jangan teman-teman. Kita betul-betul tujuan kita prospek itu adalah closing dengan menggunakan starter pack ini. Starter pack di dalamnya ada beberapa ya. Pertama ada flip chart. Flip chart itu kita gunakan untuk presentasi. Artinya, nggak semua orang bisa ngomong, bener nggak? Nggak semua orang bisa ngoceh-ngoceh gitu, ngomong, bercerita, nggak ada yang gagu, ada apa ya, PMD ya, nah gitu kan. Tenang, Bapak Ibu bisa menggunakan flip chart ini dengan scan barcode-nya. Scan barcode-nya, nah ini teman-teman yang di online juga bisa lihat ya. Teman-teman punya starter pack-nya, nah lalu bisa dibuka nih, seperti ini, ya kan? Mana starter pack-nya nanti dibuka masing-masing ya. Nah, misalnya kita mau scan tentang company profile. Nah, langsung buka Fohoway Internasional, ada barcode-nya. Berapa negara ya sekarang ya? 23, kemarin 33, apa 43 ya? Udah nggak usah pusing-pusing. Langsung scan barcode-nya, karena video-video di Fohoway itu sudah terupdate ya nantinya ya. Yang 43 negara, sekarang udah ada bagian desain bikin juga ya.
marketing plan terbaru ya, tinggal nanti diupdate ininya ya. Kemudian juga mau cerita tentang PMD, tenang aja, nggak usah terlalu pusing ngomong PMD. Nanti baru berdiskusi aja sama dia, baru kita yang ngomong. Tapi kalau penjelasan detailnya, tinggal buka halaman berapa nih, 13 ya. Di flip chart kita ada gambar PMD, tinggal scan barcode. Nih, mana handphone saya? Oh, handphone saya pakai Zoom. Tinggal di scan barcode ya. Nah, coba scan nih, Bu Sri. Nah, bisa belum semuanya teman-teman yang baru? Teman-teman yang di Zoom, ambil handphonenya ya. Ada scan barcode-nya seperti ini. Kameranya mana Pak Deden? Di sini ya kameranya ya. Oke. Di sini ada PMD, gambar PMD dan barcode. Teman-teman ambil handphone kameranya, nggak ada sinyal. Kemudian tinggal di-scan, nanti dia akan otomatis masuk ke dalam YouTube penjelasannya. Dan penjelasan ini akan langsung dijelaskan oleh health expert-nya Fohowe. Jadi Bapak Ibu nggak perlu capek-capek ngomong, tinggal mendengarkan aja ya. Tiba-tiba ada iklan, nggak apa-apa, iklan-iklan ya. Kalau YouTube-nya nggak premium nggak apa-apa ya, ada iklan ya apa-apa ya. Seperti itu. Nah, kemudian di samping starter pack, di samping flip chart ada juga buku kesaksian. Pak, saya di gunung, prospeknya nggak ada sinyal. Saya mau scan barcode nggak bisa muter-muter, Pak. Tenang, ada starter pack. Kita punya buku kesaksian dong di sini. Nah, kumpulan kesaksian produk-produk Fohowe, teman-teman. Bisa dilihat ya di layar ya. Kumpulan kesaksian di sini. Dia cari yang sama dengan dia nanti. Hipertensi. Oh, ada dong hipertensi dengan produk ini. Wah, dia baca sendiri, terutama ibu-ibu nih, bapak-bapak biasanya kan yang gaptek-gaptek tuh, dia nggak suka pegang handphone. Bapak sakit apa? Sakit ini Pak, saya sakit ini, apa dia bilang misalnya, kolesterol. Cari kolesterol. Halaman 47 Pak, Bapak baca halaman 47. Ada namanya Bu Suhaini, diperkenalkan nama Suhaini, bla 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 bla. Wah, akan bersyukur. Oh, ada ya? Iya Pak, ada. Apalagi sakit kepala, ada semua lengkap di sini. Pernah dibaca nggak sih buku ini, teman-teman? Baca ya. Ya kalau ketemu sama orang diliatin nih, Bu, nih banyak nih. Ibu sama kan nih, sama kayak Ibu nih penyakitnya, sembuh Bu, ini Bu. Gitu ya. Kalau nggak ada kebetulan video di YouTube nggak ada yang pas sama dia. Videonya mungkin kan penyakit dia nggak ada di situ. Ya pakai ini, ada nih, ada yang kecantikan juga. Kulit wajahnya sensitif, nih ada. Kulit wajah Ibu sensitif ya. Ini ada di kesaksian Bu, ada fotonya, before dan afternya nih semua ada di sini ya. Jadi ini juga dibawa pada saat kita prospek teman-teman ya. Jangan nggak dibawa. Kemudian apa lagi? Nah, kita punya ini, majalah duplikasi. Kan kita kan sambil terapi orang, Bu. Tahu nggak, PMD bisa ngelunasin utang Ibu loh. Ah, serius? Iya, ini ada tukang somai. Ada nggak di sini tukang somai? Yang tadinya, Bu, dia jualan somai, Pak Sukris, ya kan? Tuh, sekarang udah penghasilannya ratusan juta sebulan gitu ya. Ada lagi, siapa nih misalnya? Tukang bakso ya, Pak Hadi Swasono dan Ibu Rini ya kan, Tio Rini. Nah, ada lagi, wah sayang orang ini Pak, ini orang kaya Pak, dia pengusaha nggak mungkin lah mau bisnisnya. Jangan salah nih, banyak pengusaha-pengusaha di sini nih, ya kan. Semuanya ada Pak Agustinus, ada Ibu Colili, ya, ada Pak Juliawan, ya kan. Banyak sekali nih, ada Pak Samuel. Nah, nih semua ada di sini, ya kan. Tuh, bisa nih. Semua orang bangkrut semua awalnya nih di sini. Sekarang jadi sukses, Bu. Ya, jadi buku ini juga bisa teman-teman tunjukin pada saat kita prospek. Jadi jangan hanya fokus kepada pencet Bu, tense-nya 1, udah keter belum Bu? Udah enak belum nih? Ah, udah gimana? Enak gak sekarang? Udah enak sih. Mau nggak beli Bu 9,6? Belum tentu. Karena value-nya nggak ada, tambah-tambahin aja value apa yang bisa dijadiin alat ini teman-teman. Sehingga dia merasa beli alat ini itu bisa membuka banyak sekali peluang-peluang yang bisa dia lakukan, Bapak Ibu semua ya. Udah. Satu lagi apa tadi? Nah, udah habis ya. Oke. Ini flip chart, kemudian ada scan barcode-nya, kemudian Bapak Ibu bisa langsung masuk ke video-video YouTube. Sambil juga nanti tim desain kita bekerja untuk mengupdate semua video-video terbaru kita, menambahkan video-video testimoni, kemudian juga membuat video-video sukses terbaru. Jadi kita kasih dukungan support untuk tim desainnya Fohowe di bawah kepemimpinannya Bapak Deden Hasanuddin. Kasih love. Kita mendukung dan mendoakan Pak Deden sehat-sehat dan bisa mengupdate Fohowe sampai 100 negara nantinya ya. Oke, sekarang nah Pak, emang di Fohowe itu bisa sukses? Bisa.
Saya bisa menyelesaikan semua permasalahan hidup saya, Pak, bisa. Dengan buku sukses doang, Pak? Iya. Terus berapa lama saya harus melakukan bisnis sehari? Enggak lama-lama, teman-teman, hanya 14 jam dalam waktu 1 minggu. Jadi sehari bisa ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang ini gitu ya. Jadi total seminggu deh, karena kan bonusnya Vowe kan mingguan. 1 minggu tuh 7 hari dikali 24 jam. Betul nggak? Berapa jam tuh? Berapa, Bu? 7 kali 24 jam. Ah, berapa tuh? Ah, ya kan? Banyak tuh ratusan jam ya kan? Ah, hampir berapa tuh? Hampir 200 jam, ya kan? Tapi di Vowe hanya 14 jam seminggu, teman-teman. Kalau dibagi per hari pun itu rata-rata ya. Jangan di jangan dibilang 2 jam, berarti saya kerja jam 7 sampai jam 6 ya, Pak, ya. 2 jam ya, enggak gitu juga, rata-rata. Rata-rata 2 jam sehari. Yang paling banyak kerjanya hari apa? Mungkin Selasa. Ada Zoom, ada review, bener nggak? Lebih dari 2 jam dong, bener ya? Nah, yang paling simpel apa? Yang offline hari Minggu mungkin 3 jam, bener nggak? Tapi yang lain-lainnya cuman share foto Facebook, cuman, baca buku GoPro, bener nggak? Pas hari Jumatnya nggak ada event misalnya ya, share ke Facebook kan 30 menit. Jadi rata-rata 2 jam. Ya tapi kalau teman-teman, "Pak, kok 2 jam doang, gampang banget, boleh nggak 3 jam?" Boleh. Boleh nggak full time, Pak? Lebih boleh lagi, lebih cepat teman-teman akan bisa mencapai Phoenix Ambassador. Semakin gini deh, kata Fohowe, tuh di sana Phoenix Ambassador-nya 1.000 kilometer lagi kamu berjalan. Ya terserah kita, mau kita jalan pelan-pelan, selangkah-selangkah, tidur dulu, ya kan? Apa mau lari secepat mungkin? Semakin kita cepat, kita akan cepat nyampe ke sana, ke Phoenix Ambassador-nya. Semua tergantung siapa, bosnya siapa? Teman-teman sendiri, nggak ada lagi bosnya di bisnis ini. Saya nggak bisa telepon, bangun, 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 presentasi, presentasi, ayo cepat, cepat, nggak bisa juga, semuanya tergantung kita. Kalau tadi permasalahan itu nggak bikin teman-teman takut, itu belum cukup besar permasalahannya. Tadi udah tulis permasalahan hidup belum tadi? Takut nggak dengan permasalahan itu? Kalau belum takut, belum besar, belum bisa menggerakkan kita. Kalau belum takut ya, cuma di situ mau jalan-jalan ke luar negeri. Takut nggak kalau nggak jalan-jalan? Enggak sih, Pak, jalan-jalan ke Jakarta juga boleh-boleh aja. Nah, itu nggak akan bisa menggerakkan kita. Bener. Tapi kalau misalnya permasalahan hidupnya tadi gini, 2 bulan lagi kontrakan saya habis. Saya harus bayar 20 juta. Kalau enggak saya diusir sama anak-anak saya, semua diusir. Anak saya berhenti sekolah dan akan dihina orang lain. Kita akan tidur di kolong jembatan. Kita mikir nggak tiap malam gimana caranya? Nah, itulah yang akan menggerakkan kita. Kalau misalnya itu belum menakutkan kita, permasalahan itu kita nggak belum 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 pas, belum akan bisa menggerakkan kita. Cari yang menakutkan buat kita, apa, gitu ya. Yang tadi tulis 3 hal tersebut permasalahannya, teman-teman semua ya. Kabar baiknya di Vohoe, rata-rata 2 jam sehari kita lakukan semua implementasi yang diarahkan oleh CEO, maka potensi income kita itu adalah 20 juta per bulan. Tepuk tangan dong, 20 juta per bulan. Ngomong-ngomong, di Jakarta orang mendapatkan income 20 juta per bulan, mungkin masa kerjanya udah 10 tahun, udah 15 tahun, ya kan, kayak gitu ya, mungkin ya, Bu Sri juga seorang ASN ya, seperti itu. Belum tunjangan-tunjangan lainnya. Tapi di Voe rata-rata Phoenix Ambassador hanya dicapai dalam waktu berapa? 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun teman-teman semua. Dan penghasilannya mencapai income-nya ratusan juta, bukan 20 juta lagi. Ini hanya awal aja 20 juta per bulan, hanya meluangkan waktu rata-rata 2 jam sehari. Next, Pak Deden. Nah, ini dia ya, prinsip 14 jam seminggu, total seminggu 14 jam. Ya, ada yang lebih lama harinya, ada yang jamnya ada yang lebih, tapi rata-rata 2 jam sehari. Pertama, teman-teman lakukan prospek 30 menit ya. Ingat pesan Mister Nicholas, kita sekarang prospek wajib menggunakan WDP. Kenapa? Kan 30 menit prospeknya. Dia taruh kaki dia di situ, dia nggak bisa jalan-jalan kemana-mana selesaiin 30 menit, bener nggak? Jadi kita bisa cerita banyak nggak sama dia selama 30 menit? Pak, WDP ini bisa bikin Bapak miliarder loh sebenarnya. Masa sih dia bilang, Pak, WDP ini bisa membuat Bapak masuk surga loh sebenarnya. Tambahin aja value-nya, bener nggak? Pak, WDP ini bisa membuat Bapak bisa jalan-jalan ke luar negeri loh, Bu. Masa sih? Nah, itu dia tadi teman-teman semua. Ya, jadi selama 30 menit itu kita give more information.
Karena tidak ada orang yang tidak tertarik, nggak ada. Yang ada cuman cerita kita nggak menarik, teman-teman. Nggak ada value apa yang bisa kita tambahkan. "Ah, ini kan banyak tuh di Glodok, Mangga 2 alat-alat kayak gini murah-murah." Gitu kata dia. Bener nggak? Karena kita gagal menambahkan value apa di cerita kita. Bapak Bapak jadi ingat ya, di kalau kita cerita dengan benar, dengan antusias, mengeluarkan semua value yang ada dari usaha ini, nggak akan ada orang yang nggak tertarik, nggak akan ada. Ya, yang ada cuman cerita kita nggak menarik, terlalu datar, terlalu ini, "Udah coba aja 30 menit, enak nggak enak nggak?" "Ya enak sih." "Gimana enak ringan nggak?" "Worth it udah 32 juta bayar sekarang." Ada orang yang mau kayak gitu? Belum tentu teman-teman. Pasti dia butuh sesuatu, give more information. Penolakan lagi, give more information. Nolak lagi uang, give more information. Sampai semua informasi lengkap, sampai semua informasi masuk ke otak dia. Nah inilah prospek 30 menit itu betul-betul 30 menit. Bukan 5 menit coba alat, sisanya ngobrol. Kalau gitu enggak, ya bener-bener coba alat. Kedua, nah hari Selasa ada Zoom 2 jam ya. Zoom hari Selasa. Zoom hari Selasa 30 hari seru 30 hari seru bersama Fowe. Ada 4 sesi, 4 session. 1, 2, 3, 4 ya. Pertama adalah company profile, harus tahu dulu Fowe itu apa, perusahaannya di mana. Kita jual nih alat ini, siapa yang buat sih alat Fowe ini, siapa sih presiden direkturnya, siapa sih chairman-nya, siapa sih CEO-nya gitu kan. Di mana pabriknya, udah berapa negara gitu. Udah kedua, udah mulai pede tuh kita ya kan, wow saya udah tahu nih saya mewakili Fohwe, presentasi ke orang, ditolak dong misalnya kan. Makanya ada pelajaran namanya mengatasi kendala, handling objection. Oh nggak punya duit, jawabannya gimana? Nggak punya waktu, gimana? Ini haram nggak? Gimana jawabnya? Ah orang ini, alatnya ini, tidak bermanfaat, gimana? Ini handling objection-nya ada. Jadi kita belajar dari, Zoom hari Selasa, ini ya Zoom 2 jam. Jadi per waktu totalnya 4 jam, Selasa dan Kamis. Setelah handling objection ada belajar produk, karena produk itu penting. Kalau nggak ngerti ditanya orang, orang kita bingung. Nah, orang ragu-ragu, tadinya udah tertarik, kitanya nggak bisa jawab, atau jawabannya ngawur, nggak masuk akal gitu kan. Nah, dia jadinya nggak tertarik ya. Yang terakhir adalah bisnisnya, road to diamond, gimana caranya sampai PA, sampai ke peringkat tertinggi, apa yang harus dilakukan, itu 4 sesi di hari Selasa. Lalu di hari Rabu ada NDO, hari Kamis kita ada Zoom Mini Vaganza. Itu diciptakan untuk teman-teman, bawa prospek sebanyak-banyaknya itu hari Kamis besok. Ya, jangan jangan nggak dibawa prospeknya, sayang banget. Kalau kita presentasi sendiri mulut kita yang capek. Kalau bawa ke kantor kan mulut orang yang pembicaranya yang capek. Yang closing kan kita sendiri nanti, teman-teman ya. Seperti itu. Belum, Pak. Kemudian ada meeting review 2 jam hari Selasa. Lalu semuanya kita akan sosmed akan kita posting ya di sosial media kita. Jangan lupa tag semua terus semua di tag downline dan manajemen kita ya. Hari hari Sabtu Minggu di weekend kita ada event offline. Ada BOP, workshop, Vaganza 3 jam. Dan jangan lupa membaca buku GoPro. Bukan hanya GoPro, apa aja lah, buku kepribadian bisa, buku MLM bisa selama 1 jam. Total adalah 14 jam. Ya, ini doang sih sebenarnya. Ada nggak di sini prinsip 14 jam ini? Harus ganteng, ada nggak? Kalau harus ganteng yang bisa sukses cuma Yunus doang nih di sini ya kan. Soalnya yang lain cantik-cantik, bener nggak sama Pak Gun? Atau harus berbadan kekar di sini syaratnya bisa sukses di Vowe, ada nggak? Atau harus maco gitu, harus umurnya muda? Gak ada. Ada nggak yang nggak bisa dikerjain orang di sini? Ada nggak Bu Ipung yang nggak bisa dikerjain orang di antara 6 ini? Ada nggak? Atau harus bisa push up, sit up, lari sprint? Nggak ada. Semua mau muda, mau tua, mau ganteng, mau jelek, mau nggak ganteng ya, mau cantik, mau nggak cantik, semua bisa. Ada nggak di sini syaratnya harus sukses di Vowe, harus pendidikan tinggi? Nggak ada. Semua bisa. Ya, jadi nggak ada alasan nggak sukses di Vowe karena semuanya ini ditulis, semuanya bisa dilakukan. Bahkan anak-anak pun bisa melakukan ini. Masa kita nggak bisa? Bahkan oma-oma bisa melakukan ini, masa kita nggak bisa? Malu teman-teman sama orang-orang yang bisa dengan niat yang tulus melakukan bisnis ini. Next Pak Deden. Oke, seperti ini ya, share foto ke grup WA kita, Storida dan Facebook. 30 menit sehari, total 3,5 jam. Next lagi, tadi prospeknya ya. Oh, back dulu. Jangan lupa ini foto lama ya. Sekarang kita dianjurkan menggunakan apa fotonya? WDP. Menggunakan starter pack juga dan satu lagi tiket acara. Nanti kita revisi foto yang benarnya seperti apa ya. Next Pak Deden. Kemudian ini Zoom ya, ini Zoom bersama ya, ini 2 kali seminggu, 2 jam, totalnya 4 jam.
Zoom Selasa, Zoom Kamis. Zoom Selasa ada review jangan lupa. Karena tim kita nih, tim inti nih, ya kan, mau disemangati dulu nih. Ada 1 jam yang Zoom yang bareng-bareng, yang dalam kota, yang di luar kota gimana Pak? Saya punya telepon, Zoom, pakai conference call, review juga sama mereka 1 jam. Jadi 1 jam, total 2 jam ya. Kemudian juga Zoom hari Kamis dengan prospek. Karena Zoom hari Kamis kalau nggak bawa prospek sama dengan ngantuk. Kita nggak udah tahu di sini ini, udah diem di situ. Terus nyanyi, udah situ. Buang waktu 2 jam ngapain kalau nggak ada prospeknya. Bener nggak? Jadi usahain bawa prospek, mau itu prospeknya di Zoom, mau prospeknya offline, harus wajib bawa prospek. Kalau nggak bawa prospek, kita buang waktu ngantuk-ngantuk sendiri, nggak dapat apa-apa. Next, Zoom hari Kamis ya. Review, nah ini tadi dengan downline 2 jam. Ini pas udah ketemu langsung nih kayak gini nih, kalau di kantor, kalau di base camp. Kalau ini misalnya di luar kota kita conference atau dengan video call atau apa ya. Yang dibahas ada 5 poin. Gimana aktivitinya? Kamu kemarin share foto enggak? Terus gimana kamu closing enggak? NDO enggak besok enggak? Ya kan? Tiket acara gimana? Omsetnya berapa? Itu di review semua per minggu ya. Jangan sampai capek-capek di VOE enggak ada bonus. Next. Nah, menggunakan sosial media, bagian postingan di FB, manajemen downline 30 menit ya. Kalau saya nggak bisa Pak tulis kata-kata yang sebagus ini, copy aja susah amat. Punya orang, punya manajemen juga ada, di copy paste aja, pasang foto kita, kan beres selesai. Tag in semua teman-teman kita semua, ya kan? Ya, wow ramai banget tuh semuanya akhirnya pada melihat, wih Bu Ipung sukses di Vohwe ya sekarang ya, kegiatannya luar biasa ya. Next. Nah, ini juga yang paling penting, ini adalah puncak acaranya Vohowe. Kalau kita bawa orang ke acara offline workshop Vaganza, itu closing rate-nya pasti di atas minimal 25%. Kalau kita bawa 4 orang, 1 udah pasti closing, ya. Tapi kalau kita bawa 1 belum tentu. Jadi kita harus undang nih, seperti Jakarta misalnya. Sebentar lagi kita ada BOP besok ya. Kemudian tanggal 23 kita ada Tangerang Selatan. Lagi ada Vaganza Jakarta tanggal 30 teman-teman semua. Jadi semuanya prospeknya harus udah ada, tiket tadi udah selesai kan dicetak ya, tinggal nanti difoto pada saat kita prospek. Jadi yang nggak bawa prospek ke acara Vaganza sama dengan rugi banget. Udah ditraktir sama Vohwe, bayarnya cuma 35.000 tiketnya, sementara bayar hotelnya sampai ratusan ribu, 150.000, 200.000. Kita cuma bayar 35.000. Artinya Vohwe kan traktir kita. Kita ngajak teman, Vohwe traktir teman kita. Bener nggak? Nah, sehingga teman-teman manfaatin benar, yang dibawa itu adalah orang yang potensial banget karena kita mau mereka closing. Jadi tujuan setiap acara itu adalah closing. Ingat ya, tujuan acara itu apa, ya. Kalau kita nggak closing, ya artinya kita bakti sosial, ya kan? Itu kita cuman bagi-bagi makanan. Next. Nah, membaca buku MLM untuk meningkatkan pengetahuan dasar. Yang disarankan oleh Vohwe adalah GoPro. Tapi saya punya banyak buku tuh. Di rak saya ada berapa ya? Ada ratusan kayaknya ya. Ada 2 rak besar itu buku-buku semua tuh. Zaman dulu kan masih zaman buku-buku tuh. Ya, nanti kalau buku untuk kepribadian, pengembangan diri, buku-buku luar negeri, buku-buku self improvement lah ya. Teman-teman bisa baca, termasuk buku GoPro juga ya. Next. Nah, ini untuk ngasah 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 kapak juga tuh buku ya. Oke, cara login nanti belajar dengan upline masing-masing. Next Pak Deden. Ini nanti cara-cara ini nanti teman-teman bisa belajar dari upline-nya masing-masing ya. Saya nggak akan bahas sekarang. Next Pak Deden, ini nanti masalah login ya. Next. Tadi saya udah ada habis ya Pak Deden ya? Oke, udah habis. Teman-teman, sebenarnya saya ada kita sampai jam berapa Bu Feve? Waktu saya? Oh, Mister nggak jamin ya. Oke. Sesi produk sekarang ya teman-teman, tadi itu masalah bisnisnya ya. Jadi semua urutan tadi yang saya coba dari awal, mindsetnya gimana, niat awal kita seperti apa, ya kan. Sekarang pelurunya sudah ada, udah punya starter pack. Sekarang semuanya udah disiapkan. Sekarang kunci suksesnya ada di siapa? Di diri kita sendiri. Barang udah ada, produk ada, bonus disiapkan, kantor segede gini disiapkan, Zoom disiapkan, YouTube disiapkan, starter pack disiapkan. Sekarang mau perang apa enggak nih? Ya itu tergantung kita. Kita mau jalankan, mau fight, mau kita berjuang, tergantung kita. Jadi semua orang yang, mohon maaf ya, tidak sukses di Vowe, nggak bisa nyalain Vowe sebenarnya. Jangan, kesalahannya ada diri kita sendiri, ya bener nggak?
Mungkin kita kurang dewasa, mungkin kita kurang mature, mungkin kita sering ngeluh, mungkin kita sering tidak termotivasi, mungkin kita negatif, mungkin kita apa. Itu loh sebenarnya yang menghambat tuh dari dalam diri kita sendiri, teman-teman semua ya. Jadi harapan saya, teman-teman, semakin sering hadir NDO, semakin banyak insight-insight baru yang teman-teman bisa dapatkan. Dulu saya setiap ada pertemuan, saya selalu orang pertama yang daftar, teman-teman. Ketika saya masih masih juga sebagai distributor seperti teman-teman semua. Pertemuan apapun, saya duluan yang daftar. Karena apa? Saya lihat pembicaranya beda-beda. Betul nggak? Kalau pembicaranya beda, pasti ilmunya juga beda-beda. Walaupun acaranya sama, NDO-nya sama, ya kan? Zoom-nya sama. Zoom hari Selasa, kita kan ada pembicara-pembicara bintang-bintang tamu kan dari star-star kita kan. Ada 7 star yang bicara, ada 5 star, ada 3 star, semua beda-beda pengalamannya. Justru kadang-kadang kita nggak semua dari yang dia ucapin itu masuk ke kita, tapi kadang-kadang ada satu kalimat aja, nggak perlu banyak-banyak, satu kalimat aja yang masuk ke dalam hati kita, menyentuh pikiran kita, itu bisa merubah hidup kita, teman-teman. Saya pernah ke satu seminar, 4 jam seminarnya, nggak ada satupun kata-kata yang masuk, cuman ada satu kata dari pembicara juga bukan pembicara utama, teman-teman, yang masuk ke kepala saya dan pada situ saya berubah, gitu. Jadi, pertemuan apa sih Pak yang paling penting di VOE? Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Saya nggak sempet nih semuanya datang nih. Soalnya anak-anak saya sekolah nih, misalnya gitu ya. Jadi saya cuma bisa satu kali aja Pak. Jadi sebaiknya saya datang hari apa? Selasa, apa Rabu, apa Kamis? Teman-teman, pertemuan yang paling penting adalah justru pertemuan yang nggak teman-teman hadiri. Yang nggak kita hadiri itu yang paling penting. Jadi kesimpulannya apa? Semua pertemuan harus hadir, teman-teman. Ya, justru yang nggak kita hadiri itu yang penting di situ ternyata. Ternyata permasalahan saya kemarin yang saya pusing-pusing jawabannya ada di pertemuan yang saya kemarin nggak datang ternyata. Ternyata di NDO kemarin dijelasin ternyata sama Pak Haikal. Ternyata di Zoom kemarin dijelasin tuh sama Pak David. Dijelasin tuh sama Pak ini. Cuman karena saya nggak datang, saya nggak ikut, jadinya nah itu dia tuh. Padahal penting tuh. Karena saya butuh gitu teman-teman. Jadi kalau kita menganggap setiap pertemuan penting, ya, kita akan ada niat, "Oh, hari ini mau belajar apa nih dari Pak David? Oh, hari ini mau belajar apa dari Pak Rifat? Hari ini mau belajar apa dari Bu Lili, dari Pak Samuel?" Gitu. Jadi niatnya tuh udah pengen belajar. Beda, teman-teman. Ketika kita masuk ke Zoom, kita benar fokus dengerin pembicara, pasti ada satu-satu kata-kata mereka yang akan masuk insight dalam kepala kita, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita lihat pembicara minggu depan siapa pembicara? Udah tahu belum nih ya? Zoom hari Kamis besok. Tahu pembicaranya siapa? Ayo, teman-teman di Zoom, tahu nggak besok pembicaranya siapa hari Kamis? Siapa? Ayo, teman-teman ketik di kolom chat. Ayo, siapa besok pembicara hari Kamis? Zoom Kamis, ada yang tahu nggak? Ah, kan pada nggak tahu kan? Pak Andi. Oh, Pak Andi berbicara. Oh, ya. Ibu leadernya. Oh, Ibu Aa Trisna ya. Kita belajar dari beliau besok. Besok saya mau belajar apa nih dari Bu Aa ya? Kira-kira apa ya kata-kata dia? Itu udah mulai kita rencanakan mau belajar apanya dari beliau, teman-teman. Sekarang udah naik 3 star ya kalau nggak salah ya Bu Aa ya, 3 star director ya. Sudah 3 star director, teman-teman, ibu rumah tangga. Coba. Iya, Bu Dian juga kemarin belajar nggak dari Bu Dian kemarin? Belajar. Besok mau belajar lagi nggak dari Bu Atrisna? Belajar, teman-teman. Jadi kalau setiap kita punya niat untuk belajar, Zoom itu akan terasa indah. Bukan, kapan sih berhentinya Zoom ini? Kapan lama? Jam berapa sih sekarang Zoom ini? Udah bener Zoom ini lama-lama banget sih ini. Kapan sih si Mister lama banget sih ini gitu kan? Itu kalau kita memang nggak punya niat untuk belajar di Zoom, teman-teman. Jadinya Zoom beban buat kita. Tapi kalau punya jiwa ingin belajar, mendapat sesuatu insight yang baru dari pembicara-pembicara tersebut, kita pasti akan semangat tuh masuk ke Zoom. Ya, ajak teman-teman kita juga masuk. Saya dulu gitu, saya paling duluan masuk ke pertemuan, pengen belajar dari orang ini. Bahkan walaupun orang itu mungkin peringkatnya belum tinggi, tapi kita punya jiwa ingin belajar dari mereka, teman-teman semua ya. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk para pembicara luar biasa yang akan mengisi Zoom kita di kemudian hari. Nah, sekarang kita belajar produk ya. Kita akan demo produk. Kemarin kita demo apa ya? Terakhir ya? Hah? Kita demo apa kemarin demo ya? Terakhir lupa ya? Lemo BDP sama mereka. Minggu sebelumnya kita belajar apa ya? Belajar PMD. Oh ya, dengan apa namanya?
dengan bintang tamu yang dari bintang tamu itu. Oke, sekarang Bu Dewi bisa bantu saya ya. Kita punya alat apa di sini, Bu Feve? Kita punya PMD ya. Nah, kita seputaran PMD ya, karena PMD ini banyak hal yang teman-teman yang kecil-kecil mungkin yang kurang paham seperti itu ya. Kalau PDP kan sederhana sekali sebenarnya ya. PDP cuma sinar, kita bisa taruh di tempat mana aja. Kemudian kalau misalnya WDP, kita juga bisa pergunakan penggunanya juga sangat sangat simpel ya. Duduk aja, taruh kakinya, pakai sabuk, selesai. Tapi kalau PMD ini bisa lincah gitu maksud saya, bisa menambah value-value tertentu gitu ya. Bisa menambah value-value tertentu. Oke, Bro Unus, boleh kita kasih tepuk tangan untuk maju ke atas panggung? Yeah. Boleh kita kasih lagi di sini? Yeah. Ini dia bintang tamu kita. Inilah dia. Bro, oh no, kursi. Ya, kursi buat Unus. Ya, demo, Wi. Nah, oke, iya, yang bener duduknya, iya. Oke, jadi Bro Unus ini adalah seorang model yang biasa di catwalk ya. Catwalk mana sih? Catwalk ya. Oke. Singer. Oke. Dancer. Oh yes. Teman-teman ya. Sekarang kemarin kita bahas tentang bagian bawah ya, penggunaan elektropet ya. Nah, sekarang teman-teman sebenarnya ada bagian dari wajah yang jarang kita gunakan PMD sebenarnya ya. Biasanya kita cuma daerah pipi ya kan, kemudian dahi, kemudian juga ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau explore lebih lanjut, kita bisa juga ke arah telinga ya, Bu Dewi. Nah, telinga ini sebenarnya jenis. Nah, telinga ini sebenarnya adalah wakil dari, kalau kita lihat ya, wakil dari apa tuh? Organ tubuh kita sebenarnya. Kayak tahu bayi dalam kandungan nggak? Bayi dalam kandungan, ada bayi nggak dalam kandungan yang bentuknya kayak gimana sih? Pernah kebayang nggak bayi dalam kandungan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas gitu? Ini kayak gini nih. Nah, gini nih. Nah, ini nih kayak bentuk bayi kebalik tuh yang di dalam kandungan ibu. Mana sih kuping? Nah, kayak gini nih ya kan? Nah, ini nih kepalanya, ini bokongnya, ini ininya. Nah, itu mewakili persarafan yang ada sebenarnya di organ-organ tubuh manusia, teman-teman. Tapi kalau pakai akupuntur kan satu-satu tuh titiknya, bener ya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai sarung tangan, TS nanti Bu Dewi akan praktekin, kita juga bisa menterapi bagian telinga, teman-teman semua. Untuk segala macam permasalahan ya, misalnya di bagian ginjal, jantung, susah tidur, ya kan, kemudian bagian paru-paru, relaksasi saraf. Nah, ya kita juga bisa mengeksplor bagian telinga. Cuman biasanya kalau ibu-ibu pakai kerudung, nah ini nggak ke-explore tuh biasanya pada saat terapi demo. Jadi cuman tangan, cuman kaki, wajah, ya kan, kuping nggak nih, ya kan? Nah, ini juga bisa kita mana Bu Dewi? Explore dengan sarung tangan nantinya. Kita coba ya. Yang kedua, teman-teman, biasanya rata-rata kita menggunakan PMD kan hanya dengan, kalau sarung tangan hanya dengan usapan ya. Ada yang pernah cubit nggak gini? Ada yang tahu dicubit gini? Ini itu kan nih dicubit gini, ada yang gini nggak? Dicubit nggak nih? Hah? Mana sih? Mulutnya biasa aja dong mulutnya. Mulutnya manyun-manyun. Biasa kan kita ini kan cuman gini aja ya. Cuman usap-usap ya. Tapi pernah ada yang pernah ini nggak? Cubit nggak? Pakai gerakan cubit. Ya, biasa sekarang ya bisa gini cubit nih, cubit-cubit. Yes ya, jadi nggak harus gini. Oke, Bu Dewi praktekin. Ya, atau di bagian ini nih bisa juga dicubit. Nah, 2 cubit. Ini mik saya mana nih? Ini kan nih. Tangan dua nih ya kan. Ini bisa cubit selama beberapa detik ya kan. Kadang kan kita cuma gini doang nih, gini. Tapi kita jarang menggunakan cubitan, tekanan ya kan, sama tadi itu bagian explore telinga ya. Misalnya ini bisa nggak dicubit gini? Cubit bisa, dicubit sini, ininya dicubit gitu ya. Karena kan saya lihat teman-teman biasanya cuma nerapinya cuman usap doang, gini ya kan.
Bisa juga. Hidung dicubit bisa nggak? Bisa juga dicubit ya. Yang punya sinusitis biasanya di sini enak tuh. Nih, yang apa namanya? Apa sakit kepala migrain sebelah ya. Atau yang suka berat kepalanya sebelah bisa juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan sarung tangan sambil dicubit. Nah, kalau sendirian gimana? Nggak apa-apa. Satunya pakai elektropet kayak gini nih. Ya kan ini elektropet nih. Tempel elektropet. Sorry. Tempel elektropet nih di bagian sini misalnya. Betul ya? Nah, yang satu tangan kita kan free nih. Benar nggak? Ini satu bisa kita gunakan untuk cubit sendiri-sendiri. Yang satu atau tangan kiri bisa. Ya, ini bisa buat nulis, bisa buat ngapa-ngapain, masih bisa. Satu yang elektropet, satu sarung tangan, nggak harus dua-duanya sarung tangan. Kan biasanya teman-teman dua-duanya pakai sarung tangan nih. Gitu ya. Satu aja nggak apa-apa. Jadi satunya tempel sini, kita pakai elektropet, satunya pakai sarung tangan. Kita sambil gini-gini aja sendiri. Kalau saya sampai gini-gini sendiri. Tekan sini. Kan di wajah nih banyak titik-titik saraf juga. Betul ya, totok-totok saraf. Kan ada nggak sih kalau di klinik kecantikan suka di gitu kan, teman-teman. Nah, kita juga bisa kasih cubitan kecil, tapi jangan dibetot ya, gitu enggak, dicubit. Yang gentle nyubitnya, karena kalau butut dicubit kayak gitu, gini, misalnya gini nih, kita cubit gini nih, misalnya begini nih, nah dicubit begini nih, cubit bagian ini untuk ini apa, smile line yang ini kita cubit, tahan beberapa detik ya, 3 detik, 4 detik, lepas gitu ya, atau di bagian sini juga bisa cubit gitu ya. Ya teman-teman biasanya pernah cubit-cubitin enggak sih? Ditekan, bisa ditekan, nah ditekan juga bisa, tekan ya. Tapi kalau misalnya ini juga bisa ditekan. Jadi terapinya bukan hanya untuk pipi dan lain, tapi juga banyak titik-titik saraf yang lain. Coba Bu Dewi nanti dipraktekin. Ya, kadang saraf mata kita suka tegang nggak ini saraf mata? Suka capek nggak kita mata kita? Ya kan, mata kita baca, mata kita nonton Zoom setiap hari 3 jam, mata kita capek ya. Nah, teman-teman bisa juga di bagian sini, merem misalnya ya, tekan di bagian sini, di bagian bawah mata, bisa juga di bagian sini untuk merangsang saraf. Jangan 5, 1. Ya. Jadi bisa dicubit Bu Dewi. Nah, dicubitan. Dicubit. Ya, cubit gemes lah, jangan ini. Jadi terapinya teman-teman untuk wajah ini biar lebih cepat. Jadi kalau gini boleh diusap ya Bu Dewi, kayak biasa kita usap ke atas gitu ya. Ini bisa cubit. Nah, enak Nus. Tuh, dicubit sedikit. Bagian tengah jangan lupa, nanti telinga ya. Jadi banyak bisa dieksplor sebenarnya, bagian wajah ini banyak yang bisa dieksplor. Terus bibir. Ya kan? Ditarik sini nih. Nah, mana Bagun? Nah, kayak gini. Di bagian bawah nih bisa ditarik Dewi. Nah, tarik. Nah, di situ bisa tuh. Yang benar. Ya. Bibir. Jadi yang bibirnya apa namanya? Garis-garis ya di sini ya. Garis main lainnya bisa kita tarik. Gitu. Yes. Jadi kalau pakai PMD 5 menit ya kan, di kiri 5 menit pindah ya, jadi kiri pindah. Nah, benar teman-teman ya. Jadi di samping diusap, jadi penggunaan PMD itu banyak ya, diusap, ditekan, bisa dicubit ya. Dicubit. Nus yang bener ya, itu ya. Nah, terus bagian dagu juga Bu Dewi ya, bisa juga bagian dagu ya. Nah, agak dongak Nus. Nah, kayak gitu. Ya. Nih yang suka. Nah, itu. Bu Dewi bisa juga. Nah, ya Nus? Oke. Terus kalau punya sakit gigi tuh kita tempel di sini, langsung hilang tuh sakit giginya, karena dia kesininya kita gini sakit gigi. Ya gitu. Satu ya, karena sarung tangannya baru ya. Berarti, sekarang telinga Bu Dewi. Nah, telinga bagian bawah nih bisa kita pencet. Itu mengalirkan untuk merilekskan saraf, hormon ya. Kemudian juga bisa diusap di bagian atas telinga. Bisa kita usap-usap juga ya. Nah, kayak ya, atau di bagian leher juga bisa seperti itu.
Yes, Bu Dewi. Ya, gitu ya, teman-teman. Bisa explore sendiri sebenarnya kalau PMD itu. Apalagi kita punya sarung tangan ya. Jadi nggak hanya terbatas hanya untuk saraf kejepit aja, sakit ini aja. Nih, mata kita kan suka mata kita suka apa? Pegel ya. Atau misalnya capek atau matanya minus plus. Bisa kita tekan di titik ini aja. Di sini tekan ya. Sini satu atau di bagian atas juga sini satu bisa. Kan otot mata itu kan punya otot. Bola mata kita itu ada otot penyangganya nih, yang bisa ngirik ke kanan, lirik ke kiri, lirik ke depan, itu kan karena ototnya bergerak. Nah, otot ini kan kadang-kadang lelah, ya. Otot ini ada saraf-sarafnya juga suka lelah, ya. Jadi kita bisa terapi juga untuk mata lelah atau mata minus, mata plus, kita terapi pelan-pelan dengan level 1 aja, maksimal 2 ya. Begitu. Ya, jadi teman-teman bisa explore lagi dengan PMD ini untuk prospek. Jadi teman-teman kalau banyak di lapangan kan, kalau prospek keluar rumah biasanya ya. Ya, jadi di samping pakai WDP, ingat kata Mr. Nicholas juga pakai PMD-nya. Jadi 2, WDP dan PMD, 2 alat itu. Boleh aja. Ya, Oke, yang lain misalnya apa? Tempat-tempat yang lain yang bisa kita gunakan elektropet. Jadi di seluruh punggung ini juga bisa kita gunakan elektropet, teman-teman ya. Termasuk kemarin di bagian bawah ya, di bagian perineum, di bagian di bawah perut ini juga bisa 2 ya, untuk orang yang sering kencing, orang yang beser gitu ya. Kemudian orang yang sering nyeri di bagian pinggang. Nah, kita bisa menggunakan PMD. Jadi PMD ini sebenarnya banyak banget kalau kita explore teman-teman semua. Jadi kita bisa luas menggunakannya. Bisa pakai sarung tangan, bisa pakai elektropet, atau atau kita bisa langsung pakai vakumnya sendiri. Kayak gini. Jadi kita lepas ya. Contoh misalnya vakum apa yang jarang teman-teman lakukan? Pak, vakum paha. Sayangnya dia pakai celana sih. Coba kalau dia nggak pakai, Wah, Ipung suruh buka celana. Nih, kita vakum nih misalnya. Bu Dewi bisa dibantu saya? Vakum 5, kita vakum level 3 aja, terus kita geser-geser gini. Jadi kita harus sering-sering vakum otot paha ya. Coba lihat kalau orang jalan, otot pahanya kalau orang tua udah mulai lemah ya, kendor ya. Jadi ibu-ibu yang punya, bapak-bapak yang punya PMD, setiap malam sebelum tidur 10 menit kiri, 10 menit kanan, vakum. Orang kan vakum cuma punggung biasanya. Punggung dong yang divakum. Nah, level 3 aja. Kalau level 5 terlalu nyedot dia ya, pakai krimnya. Nah, divakum terus gini. Vakum kaki kita. Itu setiap hari sebelum tidur, teman-teman kalau punya PMD di rumah. Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Kalau ke atas takutnya ke vakum yang atas, Pak. Nanti ketarik semua di vakum, Pak Gun. Iya. Bawah, ya kan? Kayak gitu. Jadi sebelum tidur sekarang yang punya PMD, teman-teman, pernah nggak makumin pahanya? Pernah nggak? Pernah ya? Ada yang pernah, ada yang belum. Soalnya nggak tahu. Saya pikir cuma punggung doang, Pak, yang divakum bulat vakum gitu kan. Nah, jadi tangan boleh, paha nih ya, divakum dan bukan divakum, digeser dikerok gitu ya. Ya, divakum geser, vakum geser, vakum. Jadi sampai merah. Latihan di daerah itu. Yes, di betis juga. Tapi yang paling penting otot paha, teman-teman. Pakai krim, kalau nggak pakai krim seret dia pakai krimnya ya. Jadi di vakum level 3 atau level 2 geser. Seluruh nih dari depan habis itu belakang, dari atas ke bawah. Enak, teman-teman. Pasti ringan banget kakinya jalannya, kalau pagi-pagi enak banget jalannya, ringan, nggak berat kaki kita. Terus pada masa tua otot ini yang paling penting buat jalan. Jadi kalau teman-teman usianya nanti udah masuk 50 tahun, 60 tahun, nah itu pasti pegelnya di paha ini. Kalau mau naik tangga tuh pasti sangat lemah tuh. Ya. Jadi sebenarnya PMD ini baru vakum doang, belum lasernya. Bisa buat kuping nanti juga bisa ya, bisa buat hidung. Kemudian heatnya, teman-teman juga jarang pakai heatnya juga ya. Jadi heatnya kombinasi aja dengan vakumnya. Jadi semakin divakum makin hangat. Lempengannya. Jadi nggak perlu pakai sarung tangan, nggak perlu pakai elektropet. Gini aja udah, pakai krim, set, vakum sendiri. Ini 10 menit. Ya, di sini 10 menit. Udah 20 menit. Sisanya ya terserah. Kan 30 menit ya, di alatnya mati sendiri nantinya. Ya, jadi kalau nggak punya sarung tangan, Pak, saya nggak ada sarung tangan lagi. Udah, pakai ininya aja. Kan sangat fleksibel PMD. Bisa pakai sarung tangan, bisa pakai elektropet, atau ditempelin aja kayak gini, terapi sendiri.
Kayak gitu teman-teman semua ya. Jadi banyak yang bisa kita explore sebenarnya dari PMD ini. Tadi bisa di apa? Cubit, bisa ditekan, bisa bagian telinga, bisa bagian belakang. Vakumnya juga bisa teman-teman gunakan untuk bagian paha, bukan hanya punggung ya. Karena biasanya orang fokusnya nerapi orang lain. Nerapi kitanya kita lupa nih, kita banyak nerapi orang lain. Sebenarnya kita harus terapi kita sendiri dulu. Pagi-pagi atau malam-malam pulang kerja kita terapi sendiri dulu. Teman-teman semua ya, supaya apa? Supaya nanti kitanya merasakan sendiri dulu. Oh, enak ya ternyata gitu. Baru setelah itu kita terapi orang lain ya. Oke, itu baru tadi vakum dan udah mau habis waktunya. Vakum dan TENS pada PMD ya. Next minggu depan kita akan cerita lagi tentang PMD, hal-hal lain yang mungkin teman-teman belum pernah melakukan, tapi kita bisa eksplor lebih lanjut tentang titik-titik yang lain yang mungkin yang mungkin jarang teman-teman lakukan. Dan itu bisa menjadi senjata teman-teman untuk bisa prospek orang lebih banyak ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Bro Unus. Terima kasih Bro Unus. Jalannya gimana jalannya? Iya. Jalannya kayak gitu. Oke, ya. Oke ya teman-teman, hari ini ya saya rasa cukup sampai sekian, waktu kita terbatas. Sebenarnya kalau saya ngomong bisa sampai lama nih, sampai jam 5 ya. Sekarang teman-teman buku suksesnya dibuka terakhir. Teman-teman yang di Zoom juga buka terakhir. Besok kita ada acara apa? Besok acara apa? Zoom Mini Vaganza. Jadi untuk teman-teman bisa mengundang prospeknya hadir ke Basecamp, hadir ke kantor cabang atau hadir ke kantor pusat. Sekarang teman-teman buka halaman 13, 14, tulis di situ siapa orang-orang yang akan teman-teman undang ke acara Zoom Mini Vaganza besok ya. Sebisa mungkin diundangnya hadir ke kantor. Entah itu kantor cabang, entah itu Basecamp, atau ke kantor pusat. Tapi kalaupun ternyata terpaksa nggak bisa, boleh diarahkan ke Zoom online ya. Jadi pastikan saya kasih waktu selama 5 menit, teman-teman tulis undangannya, bisa 5 orang, bisa 10 orang yang akan diajak ke acara Zoom Mini Vaganza Vohoe besok ya, karena besok kita akan ada promo ya, paket 40 paket untuk promo, harga promo untuk produk-produk dari Vohoe. Silakan teman-teman yang di Zoom juga ya, jangan live dulu, kita bisa isi buku suksesnya dan bisa teman-teman isi daftar nama prospeknya, difoto dan bisa langsung dikirim ke upline leader dan juga PIC-nya masing-masing teman-teman ya. Oke, silakan saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Bu Feve, silakan, kita akan menunggu mereka untuk bisa mengisi buku sukses halaman 13-14. Silakan Bu Feve, mungkin ada yang akan. Oke, wow luar biasa sekali. Terima kasih Dr. Tommy. Oke, mungkin Bapak Ibu semua yang di rumah juga bisa dibuka buku halaman 13-14-nya, buku success book-nya, karena ini adalah halaman paling penting di buku success book ini yang benar-benar membuktikan bahwa leader-leader hebat pun juga awalnya begini Bapak Ibu, awal titik mula mereka berjuang di Vohoe juga seperti ini, dari menulis buku success book terlebih dahulu, menulis nama undangannya, atau kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah leader-leader hebat ini, boleh ditulis mendampingi tim siapa, ditambahkan jadi di kolom sebelahnya, ditambahkan hari ini mau prospek nama Ibu A dan mendampingi dari timnya siapa, misalnya kakinya udah besar banget nih, mau mendampingi tim Ibu B, Ibu C, seperti itu, boleh banget. Misalnya Bapak Ibu semua punya new membernya pasti punya banyak undangan dong, pastinya punya banyak nama list yang bisa digunakan untuk prospecting, untuk dikenalkan dengan alat dari Vohoe. Besok kita akan ada Zoom Mini Vaganza, di sini bisa diundang ke kantor, ke Basecamp, ataupun kalau misalnya jauh dari Basecamp, jauh dari kantor, tetap boleh diundang di rumah Bapak Ibu, tetap juga boleh. Tapi yang paling penting adalah didaftarkan terlebih dahulu ke PIC Bapak Ibu semua, seperti itu.